Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga segala aktivitas kita dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda tercinta Rasulullah SAW. Allahumma salli alaihi. Baik, pada kesempatan yang kali ini dengan izin Allah, saya sedikit akan menceritakan sejarah dakwah atau sejarah penyebaran Islamisasi di Kabupaten Bantaeng yang berada di Sulawesi Selatan. Awal mula masuk Islam di Kabupaten Bantaeng itu pada tahun 1607, di mana yang memerintah pada saat itu adalah Raja Sombaya. Namanya Raja Sombaya, yang kemudian melakukan dakwah atau melakukan penyiaran Islam di Kabupaten Bantaeng dengan keyakinan dan kesadaran yang tinggi, sehingga mampu dengan retorika dakwanya, dengan metodologi dakwanya, mampu merangsang masyarakat Bantaeng, menyadarkan masyarakat Bantaeng untuk sedikit demi sedikit masuk agama Islam, khusus masyarakat Bantaeng pada saat itu. Yang kemudian diikuti oleh para masyarakat Bantaeng dengan penuh kesadaran dan keyakinan yang tinggi pula, dengan keyakinan bahwa Islam itu adalah benar-benar ajaran yang benar dan rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, tidak cukup sampai di situ. Bukan hanya masyarakat Bantaeng yang ikut berpartisipasi masuk ke dalam agama Islam, juga diikuti oleh keluarga besar beliau, termasuk raja-raja pada saat itu ikut juga masuk agama Islam. Dan alhamdulillahnya beliau juga ikut berpartisipasi membantu Raja Sombaya untuk menyiarkan agama Islam pada saat itu, sehingga kekuatan dakwah pada saat itu di Kabupaten Bantaeng semakin kuat karena diikuti oleh keluarga-keluarga besar beliau, sehingga masyarakat Bantaeng lebih yakin lagi dan lebih antusias lagi untuk masuk berbondong-bondong ke agama Islam pada saat itu. Nah, tidak cukup sampai di situ. Kemudian ada 3 orang mubalik yang berperan penting pada saat itu. Yang pertama namanya adalah Syekh Nurun. Yang kedua adalah Laten Rirua, yang merupakan raja dari Kabupaten Bone, raja yang ke-11 kala itu. Dan yang ketiga adalah Dato' Kalimbangan dari Sumatera. Ketiga tokoh besar ini yang berperan penting, merekalah yang berperan penting juga dalam penyebaran dakwah Islamisasi yang ada di Kabupaten Bantaeng. Walaupun sebenarnya Kabupaten Bantaeng inilah merupakan kabupaten yang proses masuk Islamisasinya di kabupaten tersebut terlambat dibandingkan dengan masuknya Islam di kabupaten yang lain, misalnya Kabupaten Goa dan sebagainya. Akan tetapi penyebaran Islam pada saat itu terbilang sukses ya, dan karena saking apa ya bahasanya, saking besarnya, saking terkenalnya pada saat itu penyebaran Islam di Kabupaten Bantaeng, saking antusiasnya, maka raja-raja pada saat itu maupun karaeng-karaeng pada saat itu juga ikut berpartisipasi, walaupun mungkin di antara mereka belum ada yang Islam, akan tetapi mereka mendapat pengawasan dari mereka raja-raja maupun karaeng-karaeng yang di Kabupaten Bantaeng, sehingga perjalanan dakwah tersebut tidak bertabrakan antara ajaran Islam, syariat Islam dengan adat istiadat yang berada di Kabupaten Bantaeng. Karena kita ketahui bahwa adat itu adalah suatu sebagai seorang pendakwah yang susah diubah adalah adat istiadat suatu daerah misalnya atau suatu tempat. Maka mereka mengawasi agar
tidak ada tabrakan antara syariat Islam dengan adat yang berlaku pada saat itu. Jadi sejalan, sehingga masyarakat pada saat itu menerima dengan lapang dada, yakin, dan semangat menerima Islam pada saat itu. Kemudian kita tarik sejarah dakwah Islam di Kabupaten Bantaeng sampai beberapa tahun belakangan ini, yang wallahu alam, yang saya ketahui sendiri sesuai dengan apa yang saya ketahui. Alhamdulillah perkembangan dakwah di Kabupaten Bantaeng semakin pesat. Kenapa saya bilang begitu? Karena sudah banyak juga organisasi-organisasi Islam yang kemudian melakukan pelatihan dai, pelatihan dai untuk anak muda, generasi muda di Kabupaten Bantaeng, bahkan ada yang keluar Kabupaten Bantaeng. Kemudian juga diperkuat atau disokong, didukung juga oleh orang-orang yang punya jabatan di kantor urusan agama, ya. Karena kenapa di daerah saya di Kabupaten Bantaeng itu, di pesantren pondok pesantren Riyadhus Shalihin itu, alhamdulillah qadarullah itu pimpinan pondoknya sekarang sekitar sudah 2 tahun berjalan, itu pimpinan pondoknya Ustaz Khalid Mawardi, yang menjabat juga sebagai yang bekerja juga sebagai penyebaran Islam di kantor di kantor urusan agama. Jadi beliau juga sering dakwah, ada jadwal tersendiri, sehingga saya sering ikut beliau, bahkan kadang-kadang mengikuti kajian beliau, dan juga termasuk juga saat ada jadwal khotib Jumat, beliau ada jadwal setiap minggu di mana ditempatkan di tempat-tempat tertentu. Alhamdulillah. Terlebih lagi sekarang semakin pesatnya berkembangnya, berdirinya pesantren-pesantren yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Bantaeng juga, itu semakin berkembang, semakin bertambah dan semakin bertambah. Jujur banyak sekali alumni sekarang ini yang begitu antusias membangun pesantren, walaupun mungkin dari yang kecil, misalnya rumah Quran, yang kemudian merubah semakin meningkat menjadi pesantren, sehingga di situ muncullah santri atau santriwati yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita kader untuk menjadi penerus kita dalam menyebarkan agama Islam di Kabupaten Bantaeng khususnya. Ya, alhamdulillah sampai saat ini berkembang seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah informasi yang kami berikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kepada pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.